Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Sangat berbahagia kita bisa berjumpa kembali di dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari kita mengawali Hikmat Pagi hari ini dengan memuji lagu Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat, rumah kami aman, dan kami istirahat dengan baik semalam. Tuhan, kami mau menyatukan hati dan pikiran kami memulai hikmat pagi ini dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kami mendapat berkat dari Tuhan untuk kegiatan kami sehari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi ini akan dibawakan oleh Pendeta Utomo dengan tema Aku Dapat Memenangkan Mereka. Firman Tuhan yang mendasarinya dari 1 Korintus 9 ayat 20 yang berbunyi demikian. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang Kristiani yang bingung dan mulai malas untuk mengabarkan Injil. Ada yang tidak tahu caranya, ada yang ragu menyampaikannya, ada yang takut akan resikonya dan sebagainya. Dalam percepatan dan perkembangan dunia yang luar biasa saat ini, sesungguhnya cara serta media untuk mewartakan Injil Kristus menjadi sangat terbuka. Banyak kalangan sangat menggandrungi media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, podcast di Spotify, dan lain-lain. Segala lini di media sosial dapat menjadi ladang yang subur untuk kita menabur dan menuai benih firman Tuhan. Ada jutaan pengguna media sosial di Indonesia
dan mereka selalu berpetualang di dunia maya. Betapa luar biasanya jika konten-konten yang ada di media sosial dapat mengenalkan mereka tentang kasih Kristus dan membawa mereka percaya kepadanya. Saudara yang diberkati Tuhan, Craig Groeschel dalam bukunya Struggles mengatakan, hidup bukanlah tentang berapa banyak hitungan likes yang kamu dapatkan, melainkan tentang seberapa banyak kasih yang kamu perlihatkan. Mereka tak akan tahu kamu adalah murid Kristus dari berapa banyak followersmu. Mereka tak akan tahu kamu adalah murid Kristus dari berapa banyak hitungan like yang kamu dapatkan. Mereka tak akan tahu kamu adalah murid Kristus dari seberapa cepat kamu membalas email. Percaya atau tidak, mereka bahkan tak akan tahu kamu adalah murid Kristus dari berapa banyak ayat Alkitab yang kamu posting. Tidak, mereka akan tahu bahwa kamu murid Kristus ketika mereka melihat kasih-Nya di dalammu lewat tindakan-tindakanmu. Saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang Kristiani dipanggil untuk tetap mewartakan Injil Kristus kepada semua orang melalui berbagai media dan cara. Namun yang terutama adalah melalui kesaksian hidup yang nyata. Iman kepada Yesus Kristus wajib teraplikasikan dalam gaya hidup sehari-hari. Iman kepada Kristus harus eksklusif, tidak ragu dan kompromi terhadap keyakinan yang lain, dipadukan dengan persahabatan dengan semua orang secara inklusif. Gaya hidup serupa Kristus, daya tarik memenangkan mereka bagi Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ketika kami diingatkan bahwa sesungguhnya pekabaran Injil adalah bagaimana kami menceritakan kasih Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Bukan hanya melalui perkataan kami, namun sejatinya melalui seluruh perilaku hidup kami. Melalui tindakan-tindakan nyata hari demi hari. Di sanalah sesungguhnya Injil Kristus dibagikan, kabar baik itu diserukan. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami, supaya di dalam hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan, hidup kami adalah surat terbuka Kristus bagi sebanyak mungkin orang, dan Roh Kudus berkarya untuk memenangkan mereka bagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, dan kami persembahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang termasuk kita barangkali tidak mudah untuk mengabarkan Injil. Ada banyak faktor yang menjadi penghambatnya. Namun sesungguhnya mengabarkan Injil adalah menjadi identitas diri. Bagaimana kita menceritakan kasih Tuhan kepada kita, supaya kasih itu juga menjadi nyata, dirasakan sebanyak mungkin orang. Tugas mengabarkan Injil bukan misi yang diminati, meski bagian integral dari jati diri orang Kristiani. Selamat berkarya, selamat memperagakan kehidupan menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku
Tuhan